ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Ya ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat-nikmat lahiriah yang lainnya seperti nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang yang dengannya kita sebagai seorang muslim bisa memaksimalkan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah kita mampu untuk mengoptimalkan semua potensi nikmat tadi dalam atau untuk beribadah kepada Allah kecuali semuanya karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, lalu kemudian untuk senantiasa memperbaiki ibadahku atau menjadikan ibadahku baik kepadamu, ya Allah. Taib ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla As-Samad. Taib, kita ulang dari awal karena kemarin sepertinya ada gangguan ya. Dan nama ini warada hadzal ismu fi surat Al-Ikhlas. Nama ini terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah Azza wa Jalla zat yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah Allah Azza wa Jalla As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada la matsila lahu, tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah. Baik. Kemudian Syekh Hafizahullah taala mengatakan wa hiya suratul lati akhbara an-nabiy alaihi salatu wassalam annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Surah ini, yaitu surah yang kita baca tadi dan surah Al-Ikhlas, surah yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kata Syekh Hafizahullah taala bahwasanya annaha ta'dilu thulutsal Qur'an, yang dikabarkan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya surah Al-Ikhlas itu seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum ayaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin. Apakah kalian tidak mampu untuk membacakan atau untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka fasyaqqa dzalika alaihim, kabar tersebut memberatkan mereka, wa qalu, maka mereka mengatakan ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita, di antara kami yang mampu melakukan hal demikian ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan Allahul wahidus samad thulutsul Quran. Sungguhnya surah yang terdapat di dalamnya kandungan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Al-Wahid, yang Maha Esa, lagi As-Samad, itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan yang dimaksud bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran, maksudnya adalah dari sisi pahala dan juga kandungan. Adapun dari sisi tambahan atau imbuhan dari pahala yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada orang yang membaca sepertiga Al-Quran, dan orang yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak satu kali, maka tentu saja kandungan atau imbuhan pahalanya dari kedua orang tersebut adalah berbeda. Jadi tidak bisa disamakan ya antara orang yang membaca 10 juz dengan orang yang membaca satu kali surah Al-Ikhlas. Dan dimaksud dengan As-Samad adalah As-Sayyidul Azimul ladzi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi. Yang dimaksud dengan As-Samad adalah Tuhan yang agung, zat yang sempurna keilmuannya, sempurna hikmahnya, sempurna pemurahnya,
Lalu sempurna pula kekuasaannya, sempurna kemuliaannya, sempurna keagungannya, dan seluruh sifatnya. Itu makna dari as-samad. Fahuwa wasi'us sifati azimuha. Dialah yang lapang sifat keagungannya. Alladzi samadat ilaihi jami'ul makhluqat. Yang kembali kepadanya semua makhluk. Wa qasadathu kullul kainat bi asarriha fi jami'i syu'uniha. Nah, dan semua zat yang hidup atau semua makhluk yang ada, semua eksistensi di alam semesta ini, ya, dalam segala hal akan menuju kepada Allah Subhanahu taala. Falaisa laha rabbun siwa, yang tidak ada rabb selainnya. Wala maqsuda ghairuhu taqsuduhu wa talja'u ilaihi fi islahi umuriha ad-diniyah. Yang mana tidak ada tujuan, cita-cita, harapan yang dituju selain Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki seluruh urusan agama seseorang. Wa fi islahi umuriha ad-dunyawiyah, dan juga yang dituju dalam memperbaiki urusan-urusan duniawi. Taqsuduhu 'inda nawaibi wal muz'ijat, yang dituju ketika apa? Ketika terkena bala ataupun terkena ujian atau mara bahaya dan lain sebagainya. Lalu kemudian wa tadarru'u ilaihi idza asabat asyada'id wal kurubat, yang semua akan mengarah kepadanya kalau dia tertimpa musibah atau tertimpa bencana. Jadi secara fitrahnya, makhluk itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan apa? Mereka akan kembali minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ada satu kaum yang ketika mereka di darat mereka berbuat kesyirikan. Akan tapi ketika mereka diombang-ambing dengan ombak yang besar, dengan gelombang yang besar di tengah lautan, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika mereka sibuk dengan kemaksiatan dan lain sebagainya, ketika mereka tertimpa musibah, tertimpa hal yang menjadikan mereka berada di antara kematian dan juga kehidupan, maka tidak lain tidak bukan yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tastaghiitsu bihi idza massat hal masa'ibu wal masyaqqat. Dan zat yang mereka mintai pertolongan agar mereka dientaskan dari segala macam hal yang menyempitkan mereka atau kesusahan yang mereka terima, nah, maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha ta'lam anna indahu hajatuha. Karena semua makhluk, semua eksistensi di alam semesta ini tahu siapa yang harus mereka tuju untuk mengabulkan permintaan mereka. Waladaihi tafriju kurubatiha, yang satu-satunya zat yang memiliki solusi atas semua permasalahannya. Karena sempurna ilmunya, luasnya rahmatnya, lembutnya Allah Subhanahu wa taala, agungnya kuasa Allah, kemuliaan dan juga kerajaannya, maka semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna as-samad. Jadi as-samad ini itu tempat kembalinya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, ketika kita belajar as-samad ini, maka hikmah yang kita petik ketika kita selesai belajar adalah putusnya harapan kita dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya kita kepada Allah. Wara Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi, dan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala as-samadu, yang dimaksud dengan as-samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'datihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi wal ghaniyyul ladzi qad kamula fi ghinah wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabarutihi, yaitu Tuhan yang sempurna apa? Sempurna kekuasaannya. Ya, zat yang mulia yang sempurna kemuliaannya. Zat yang agung yang sempurna keagungannya. Zat yang pemurah yang sempurna pemurahnya. Zat yang maha kaya dan sempurna kekayaannya. Zat yang maha kuasa dan sempurna kekuasaannya. Zat yang maha mengetahui dan sempurna pengetahuannya. Zat yang maha bijaksana dan sempurna kebijaksanaannya. Zat yang sempurna dalam segala macam sifat-sifat yang mulia. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam makna as-samad. Wa huwallahu subhanahu hadhihi sifatuhu la tambaghi illa lahu. Yang tidak selayaknya kecuali hanya disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari as-samad.
Maka dengan demikian wa huwa yufidu anna hadzal isma al-'azima min jumlati asma'illahil husna ad-dallati ala iddati sifatin la ala ma'nan mufrad. Maka dengan demikian nama ini termasuk di antara deretan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang tidak hanya menunjukkan pada satu makna, tapi menunjukkan kepada apa? Iddati sifatin, yaitu banyak dari makna, bukan makna satu saja. Jadi makna yang tunjukkan pada as-samad bukan hanya tempat bergantung, karena menjadi tempat bergantung, zat yang layak untuk dijadikan tempat bergantung adalah zat yang sempurna semua macam sifatnya. Inilah makna dari as-samad. Fafihi ad-dalalatu ala kathrati sifatillahi wa azamatiha wa kamaliha. Maka di dalamnya terdapat indikator tentang banyaknya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan sempurna juga keagungan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kaum muslimin rahmatil Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau secara literally kita mengatakan as-samad adalah tempat bergantung dari semua makhluk, maka karena jadikan tempat bergantung atau satu-satunya zat yang layak untuk dijadikan tempat bergantung adalah zat yang sempurna dari segala macam sisinya. Nah, kalau kita ini misalnya kita punya backup tertentu, kita ini dengan entengnya atau dengan ringannya berbuat sesuatu, kita mengatakan tenang, saya punya backup misalnya. Siapa? Oh, ini ada pejabat. Oh, ini ada orang yang punya kedudukan dan lain sebagainya. Kita akan memilih orang-orang di belakang kita adalah orang-orang yang apa? Yang secara kedudukan, secara strata sosial, terus kemudian secara kemuliaan, mereka jauh lebih mulia dibandingkan kita. Mereka jauh lebih memiliki kedudukan dibandingkan kita. Ini fitrah dari manusia. Begitupun ketika makhluk menjadikan sesuatu sebagai tempat bergantung, maka dia akan mengatakan tempat bergantung ini mampu menyelesaikan semua masalahku. Dan tidak ada zat yang bisa memberikan solusi dari semua permasalahan kita. Zat yang layak untuk dijadikan tempat bergantung. Zat yang memang berhak karena menyandang semua sifat-sifat yang mulia, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan as-samad as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'datihi. Ini sebagaimana kita sampaikan di pertemuan tadi, atau sampaikan di kalimat yang atas tadi. Walihada kanatil Arab tusammi asrafaha bihadzal ism. Oleh karena orang Arab itu punya kebiasaan, mereka kalau menamai pemimpin mereka atau pembesar mereka dari orang-orang yang sering kali mengabulkan permintaan mereka, hajat mereka, membantu mereka dengan sebutan as-samad. Likasratis sifatil mahmudatil lati fil musamma bi. Karena banyaknya hal-hal baik yang ada pada diri tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh penyair Arab, ala bakkaran na'i bi khairai bani asad bi Amr ibni Mas'udin wa bi sayyidis samad. Kata penyair mereka, tidakkah orang yang menjerit itu bersegera untuk mendapatkan dua kebaikan, yaitu apa? Dengan adanya Amr bin Mas'ud dan dengan adanya Sayyid As-Samad. Yaitu As-Samad itu yang bisa menyelesaikan jeritan mereka, yang bisa menyelesaikan apa? Jeritan mereka sebagai kiasan dari apa? Kesusahan yang mereka derita. Jadi orang-orang atau pembesar yang layak, yang sering membantu orang-orang yang kesusahan, yang mereka gelari dengan As-Sayyidus Samad. Fa inna samad min tasammada nahwahu al-qulub birraghbati warrahbah. Karena sungguhnya as-samad adalah tempat hati manusia bergantung. Tempat hati manusia bergantung. Jadi man tasmudu nahwahu al-qulubu birraghbati warrahbah, yaitu dengan penuh harap dan juga rasa cemas. Wadzalika likasrati khisalil khairi fihi, karena banyaknya karakter baik di dalamnya. Wa kasratil awsafil hamidati lahu, karena banyaknya sifat-sifat terpuji di dalamnya. Oleh karena para mayoritas salaf mengatakan, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan as-samad adalah alladzi qad kamula su'datuhu. Fahuwal alimul ladzi kamula ilmuhu, al-qadirul ladzi kamulat qudratuhu, al-hakimul ladzi kamula hukmuhu, ar-rahimul ladzi kamulat rahmatuhu, al-jawadul ladzi kamula juduhu. Itu samad atau zat as-samad adalah zat yang sempurna keagungannya. Zat yang maha melihat, yang sempurna penglihatannya. Yang maha kuasa, yang sempurna kekuasaannya. Yang maha bijaksana, yang sempurna hukumnya. Yang maha penyayang dan sempurna penyayangnya. Lalu kemudian yang maha pemurah dan sempurna kemurahannya. Taib. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari perkataan di atas menjelaskan bahwa an-nastiqaqahu yadullu ala hada. Maka semua istiqaq, yaitu istiaq itu akar kata dari as-samad itu menunjukkan kepada makna-makna yang tadi.
Mana yang tadi fa innahu minal jam'i wal qasdi. Karena sungguhnya apa? As-samad itu berasal dari makna al-jam'u dan al-qasdu. Jam'u itu tempat berkumpul, sementara al-qasdu tempat yang dituju. Jadi tempat yang dituju sekaligus tempat berkumpul. Karena as-samad ini tempat berkumpulnya semua harapan makhluk kepadanya. Begitupun as-samad juga memiliki makna tempat akhir atau tempat tujuan dari semua harapan dan juga permintaan makhluk. Makanya berasal atau memiliki akar kata al-jam'u dan juga al-qasdu. Fawalladhi ijtama al-qasdu nahwah, yaitu zat yang semua harapan, semua tujuan berakhir kepadanya. Wajtama'at fihi sifatus su'dat, dan berkumpul di dalamnya sifat-sifat yang mulia. Wa hadza asluhu fil lughah. Ini asal makna dari bahasa Arab. Wal arabu tusammi asrafaha bis samad li ijtima'i qasdil qasidina ilaihi wa ijtima'i sayyadati fihi. Dan orang Arab menamai pembesar mereka dengan as-samad ya karena orang-orang biasanya menumpukan harapan kepada orang tadi, kepada as-samad di antara mereka, dan juga mereka memiliki banyak karakter kebaikan. Oleh karena itu tanawwa'at ibaratus salaf fi tafsir hadis. Oleh karena para salaf itu memiliki banyak sekali ungkapan untuk memaknai atau menerjemahkan lafaz as-samad. Faminhum man qala, ada di antara mereka mengatakan as-samad walladzi laisa bi ajwaf wala ya'kul wala yashrab. Zat yang tidak memiliki rongga, yang tidak makan juga tidak minum. Wa minhum man qala, ada yang mengatakan huwallazi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Zat yang menjadi tempat bertumpu para makhluk dalam kebutuhan dan juga permintaan mereka. Ada yang mengatakan dialah zat yang tidak keluar darinya satu hal pun. Atau ada yang mengatakan la yakhruju minhu ainun minal a'yan fala yalid. Ya, artinya tidak melahirkan. Minhum man qala, ada yang mengatakan dialah zat yang maha agung, yang sempurna keagungannya, dan ada yang mengatakan huwallazi la ahada fauqah, yang tidak ada satupun yang berada di atas zat as-samad tersebut. Taib. Ala kulli hal, semua makna tadi, la ajwafa fihi, terus la ya'kul wa la yashrab, lalu kemudian la ahada fauqa, lalu kemudian intaha su'datu, semua yang terkandung dalam as-samad. Dan makna lughah tadi, makna bahasa enggak salah. Jadi makna secara bahasa itu enggak ada masalah, masalah. Tapi hakikatnya ya wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Makanya ketika di antara kaidah dalam memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya kita terjemahkan atau kita maknai dengan lughahnya secara lughawi. Lalu kemudian berikutnya adapun hakikatnya ya wallahu taala alam. Misal ketika Allah mengatakan Allah memiliki sifat bicara, Allah memiliki sifat apa? Allah memiliki sifat tertawa. Terus kemudian Allah Azza wa Jalla memiliki sifat apa lagi namanya? Banyak sifat-sifat yang banyak sekali di antara kita yang enggan untuk menerjemahkan hal demikian. Ketika Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi menjelaskan bahwa yadhaqullah, Allah tertawa misalnya, maka banyak di antara kita yang enggan. Mereka ingin mentanzih zat Allah Azza wa Jalla, membersihkan zat Allah Azza wa Jalla dari menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak mungkin Allah kok tertawa. Ya kita katakan Allah tertawa. Yadhaq itu secara lughah tidak ada makna lain selain tertawa. Ya bisa dibawa ke makna yang lainnya. Bisa ditakwil dengan makna yang lainnya. Tapi secara lughah tidak ada yang menghalangi dari menjelaskan bahwa yadhaq adalah makna tertawa. Begitupun dengan as-samad. As-samad secara bahasa Secara bahasa ya semua yang disebutkan oleh ibarah para salaf tadi yaitu merupakan makna dari Makna dari as-samad. Jadi secara bahasa tidak dilanggar. Taib. Waqad awrada jami'u hadhil aqwal. Waqad awrada jami'a hadhil aqwal Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirih. Dan di antara yang merangkum semua nama tadi atau semua ucapan pendapat para ulama tentang masalah ini adalah bisa ditengok di tafsirnya Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah taala. Dan tafsir Ibnu Jarir ini termasuk di antara tafsir yang dinasihatkan oleh para ulama kita agar kita terbiasa dengan tafsir Al-Quran dengan asar. Jadi dengan Al-Quran, lalu kemudian dengan hadis, dengan asar dan lain sebagainya. Jadi tidak banyak ucapan manusia di dalamnya, kecuali ucapan Nabi dan juga para salafun as-salih. Wa dzakara man qala biha min a'immati salaf rahimahumullah taala. Dan beliau menjelaskan di dalamnya siapa yang berkata demikian, siapa yang berpendapat demikian dan lain sebagainya. Wa awradaha kadzalika al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsiri. Begitupun Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan hal demikian. Wa ghairuhu min al-mufassirin. Dan para ulama tafsir yang lain juga menjelaskan hal demikian. Wa kullu dzalika haqqun, dan semua yang disebutkan tadi benar adanya. Li'anna hadzal isma dalun ala jumlati awsafin adidatin
la ala ma'nan mufradin kama sabaqa bayanu dzalika. Karena as-samad ini menunjukkan apa? Menunjukkan semua makna yang ditunjukkan tadi. Jadi tidak hanya pada satu, terbatas pada satu makna saja. Jadi, semua makna benar tadi. Semua makna benar. Baik. Oleh karena Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil dari Abul Qasim At-Tabrani fi Kitabi As-Sunnah lau ba'da iradihi katsiran min hadhil aqwal, setelah menjelaskan semua pendapat tadi tentang makna as-samad, maka beliau mengatakan wa kullu hadhihi sahihah, semua ini sahih. Jadi ucapan At-Tabrani dinukil Ibnu Katsir rahimahullah taala dikatakan bahwa wa kullu hadhihi sahih, semua ini benar. Wa hiya min sifati rabbina azza wajalla, dan ini termasuk di antara sifat Allah azza wajalla. Wa walladhi yusmadu ilaihi fil hawaij, yang menjadi tempat bertumpu semua kebutuhan. Wa walladhi intaha su'datuhu, yang sempurna keagungannya. Wa samadul ladzi la jawfa lahu, tidak memiliki rongga, celah, aib dan lain sebagainya. Wa la ya'kul wa la yashrab, tidak tidak makan, tidak minum. Wa wal baqi ba'da khalqih, maka dia adalah Allah azza wajalla, zat yang kekal setelah makhluknya hancur atau binasa. Baik. Ikhwas kalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Baghawi seorang ulama tafsir juga, mufassir juga yang terkenal, dan tafsirnya juga termasuk di antara yang dinasihatkan oleh para ulama. Taib, Al-Baghawi dalam Ma'alim Tanzil mengatakan wal aula ayyuhmal lafdzus samad ala kulli ma qila fihi. Maka yang paling utama adalah membawa atau menerjemahkan lafaz as-samad itu kepada semua makna yang disebutkan para ulama tadi. Li'annahu muhtamalun lahu, karena mungkin berpotensi demikian. La jaufa lahu, la yasrab wa la yakul, yusmadu ilaihil hawaij wal kurubat dan lain sebagainya. Semua yang mengarah kepada makna yang sama. Fa'ala hadza yaqtadi alla yakuna fil wujudi samadun siwallahi ta'ala. Maka dengan demikian berkonsekuensi tidak ada tempat bertumpu, tidak ada satu zat atau makhluk yang layak mendapatkan gelar as-samad kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Azimul Qadiru ala kulli syai', zat yang maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu, dan ini nama khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha menyaksikan. Baik. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala dalam tafsirnya Adwaul Bayan, beliau mengatakan minal ma'rufi kalamil Arab itlaqus samad ala sayyidil azim. Nah, secara bahasa orang Arab biasanya memutlakkan atau gelaran as-samad itu ditujukan kepada as-sayyidul azim, yaitu pembesar yang atau tuan atau raja di raja, maharaja. Ini yang layak untuk mendapatkan gelar as-samad. Wa ala syai'i al-musmatul ladzi la jawfa lahu, dan kepada sesuatu yang tidak memiliki rongga atau celah. Fallahu ta'ala huwa sayyidul ladzi wahdahu al-malja'u inda syada'idi wal hajat. Maka Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang satu-satunya yang menjadi tempat bertumpu ketika terjadi ketika ada permintaan, ketika terjadi hal yang menyesakkan dan lain sebagainya. Walladzi tanazzaha wa taqaddasa an sifatil makhluqin. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang terbersihkan dari semua sifat makhluk. Seperti ka'aklit ta'am, seperti makan, wa nahwihi, dan juga yang semisalnya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah juga maha tinggi. An dzalika 'uluwan kabira, dari semua hal tadi. Baik. Ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wa idza 'alima al-'abdu ittisafa rabbih bihadzal kamal wal jalal, kalau seorang hamba sudah tahu bahwa Rabb mereka itu layak menyandang sifat yang sempurna juga agung, dan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la syai'a fawqahu, tidak ada yang sesuatu yang lain di atasnya, wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang mampu untuk merendahkan atau melemahkannya. Wa annahu subhanahu mufza'ul khalaiqi wa maljauha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bertumpu para makhluknya. Fala malja'a wala manja minhu illa ilaih. Maka tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat bertumpu, tidak ada zat yang semestinya kita tuju kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi wahdahu al-mafar, dan tidak ada tempat berlindung, tempat lari atau manusia kembali lari, tempat lari atau tempat kita tuju kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa huwa wahdahu alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiqu fi hawaijiha wa masailiha wa raghbatiha. Dan satu-satunya zat yang hendaknya para makhluk itu menumpukan masalah-masalah mereka, permintaan-permintaan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, dan juga harapan-harapan mereka. Wajaba alaihi alla yalja'u ilaihi illa ilaihi. Yang semestinya wajib bagi seorang muslim tidaklah kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang sesuatu ya kembalinya kepada Allah. Kita ngadu sesuatu ya ngadunya hanya kepada Allah. Kita mengeluhkan sesuatu ya keluhkan pertama kali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubu hajatahu illa minhu, dan tidak minta kebutuhannya kecuali hanya dari Allah. Kita tidak bergantung kepada makhluk, kita tidak bergantung kepada bos kita tidak bergantung kepada yayasan tempat kita kerja, kita nggak bergantung kepada perusahaan yang menggaji kita, enggak. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasrifu ibadatahu illa lahu. Tidak menunjukkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah. Wala takunu isti'anatuhu illa bihi. Tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wala yakunu tawakkuluhu illa alaih. Dan tidak berserah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi. Siapakah yang memperkenankan seorang yang dalam bahaya idza ta'ah ketika mereka minta, wa yaksifus su'a yang mampu untuk menyingkirkan keburukan, lalu kemudian wa yaj'alukum khulafa'al ard yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit dari kalian yang mengingatnya. Oleh karena itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedanya kita dengan orang selain muslim adalah bahwa saya orang muslim itu bergantungnya hanya kepada Allah. Atau paling tidak pertama kali yang ia bergantung kecuali hanya kepada, tidaklah bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak selayaknya dia menumpukan harapannya, dia menumpukan permintaannya, dia menggantungkan rasa inginnya kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan insya Allah taala pada pertemuan akan datang kita akan membahas nama Allah yang mulia sekali, yaitu nama Allah Al-Hadi, yang kandungan maknanya itu senantiasa kita butuhkan, yaitu hidayah. Satu-satunya zat yang bisa memberikan petunjuk kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada pertanyaan yang disampaikan, ingin disampaikan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Afan, belum tak aktifkan tadi. Izin bertanya, apakah ketika kita kecewa, putus asa, atau keluh kesah lain, misalnya kecewa dengan kondisi pemerintahan saat ini, maka kita termasuk di antara orang yang tidak meyakini sifat as-samad. Tidak bisa kita mutlakkan. Tidak bisa kita mutlakkan. Jadi, kalau kita memutlakkan, jadi iman itu kan ada dua macam. Ada imanul mutlak, ada mutlakul iman. Ada iman al-mutlak, ada mutlakul iman. Yang dimaksudkan mutlakul iman, itu ya orang yang memiliki bibit iman pertama itu namanya mutlakul iman. Taib. Jadi afan al-iman al-mutlak. Jadi ketika orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para utusan, kitab,
takdir Allah Azza wa Jalla, maka dia memiliki iman. Atau kita bisa menyebutnya sebagai seorang yang beriman. Adapun mutlakul iman, maka adalah ketika seorang apa? Ketika seorang menambahnya dengan hal-hal lain yang bisa menambah keimanan, namanya mutlakul iman. Jadi ketika seorang muslim misalnya, ada seorang muslim mencuri, apakah dia bukan muslim? Maka kita katakan dia muslim, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang muslim berniyah misalnya, padahal Rasulullah SAW mengatakan man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, atau laisa minna man darabal hududa wa da'a wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukanlah termasuk di antara golongan kami orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, maka mereka darabal hudud, mereka menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, menarik-narik kerah baju, wa da'a bid'awal jahiliyah, berseru dengan seruan orang-orang jahiliyah. Rasul mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Apakah orang tersebut keluar dari keislamannya? Maka kita katakan bukan. Begitupun ketika orang mengeluhkan masalahnya, lalu kemudian berkeluh kesah dengan kondisi yang ada pada saat ini, maka kita katakan tidak berarti dia tidak beriman dengan nama Allah As-Samad. Tapi satu-satunya atau di antara bentuk keimanannya adalah ketika dia mengeluhkan semua hal tadi, yang dia tuju pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para utusan Allah Azza wa Jalla ketika mereka tertimpa musibah, apa yang mereka lakukan? Ya mereka segera memanjatkan tangan, menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apakah mereka tidak mengeluh sakit ketika dicerca, dihantam oleh orang kafir? Mereka merasa sakit. Mereka mengeluhkan sakit, tapi mereka menumpukan sakitnya tadi hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang tadi mengeluhkan hanya kepada manusia. Kalau orang mengeluh kepada manusia terus kemudian mengatakan, oh enggak, saya ini kalau enggak ngeluh di Facebook, di story, IG dan lain sebagainya tentang kondisi pemerintahan saat ini, ya saya kurang ini, kurang itu. Saya enggak perlu tuh. Cuman doa toh, ini apa gunanya cuman doa toh. Nah, kalau demikian maka dia tidak beriman dengan nama Allah As-Samad. Tapi kalau dia mengatakan, ya saya ini sudah minta kepada Allah, tapi namanya juga manusia. Ada kadarnya, ada kadar kesabarannya, ada kadar penjagaan lisannya. Nah, saya ini sudah jebol penjagaan lisannya, ya sudah, jebol kemana-mana, mengeluh di hadapan manusia dan lain sebagainya. Makanya para saleh menjaga benar, benar. Bahkan untuk urusan yang ringan. Ketika mereka kurang garam, mereka kurang apa? Mereka kurang kebutuhan dapur mereka kurang ini dan itu, maka mereka semuanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan mereka sempurna. Keimanan mereka sempurna. Paling enggak jauh dari kata sempurna. Nah, orang-orang yang mengeluh di hadapan manusia bukan berarti dia tidak beriman kepada nama Allah As-Samad, tapi keimanannya tentu berbeda dengan keimanan orang-orang yang sama sekali tidak mengeluh di hadapan manusia. Demikian, wallahu taala. Baik. Ikhwasul azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Jika ada kebijaksanaan yayasan tempat bekerja tidak sesuai dengan keinginan kita karena merasakan ketidakadilan kebijaksanaan tersebut, apakah termasuk tidak sempurna keimanan? Tidak mesti. Ada seorang sahabi yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, apakah boleh bagiku untuk apa? Untuk mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya. Karena apa yang diberikan olehnya, nafkah yang diberikan olehnya, itu tidak cukup atau tidak mencukupi kebutuhanku dan juga kebutuhan anakku. Maka Rasul mengatakan, ambillah seperlunya sesuai dengan kebutuhan dan juga kebutuhan anakmu. Apakah ini termasuk orang yang kurang keimanannya? Tidak. Rasul tidak menyampaikan, oh kamu kurang iman. Tidak. Ini kebijaksanaan dari suami ngasih nafkah kurang dari kebutuhan dia dan juga anaknya. Maka mengeluhkan hal yang demikian atau merasa berat dengan hal demikian bukan termasuk kurang sempurna imannya. Ingat ya, orang yang imannya sempurna itu bukan berarti tidak merasa berat sama sekali dengan apa yang ada. Itu bukan orang yang beriman. Karena para utusan sekalipun, para rasul sekalipun, maka mereka juga terkadang merasa berat dengan masalah yang menimpa mereka. Kita ingat bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan surah Al-Baqarah. Allah berulang kali, kalau salah satu kali di surah Al-Baqarah, satu kali di surah Al-Imran. Itu Allah mengatakan, apakah kalian merasa hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian merasa kalian bisa masuk surga dan kalian belum ditimpa
dengan apa-apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Sampai-sampai Rasul dan juga orang yang beriman sekitar mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah Azza wa Jalla datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah teramat dekat. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, iman yang teguh, bukan berarti tidak merasa kesal sama sekali dengan sesuatu. Bukan berarti dia tidak ada perasaan sama sekali dengan hal demikian. Ini bukan apa? Bukan manusia namanya. Jadi manusia itu pasti merasa berat dan itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Asal ketika dia merasa berat, bagaimana dia mengekspresikan beratnya, bagaimana dia menumpukan rasa sakitnya, kepada siapa dia harus mengeluarkan permasalahannya, itu yang jadi permasalahan. Adapun merasa berat, merasa tidak nyaman dengan ketidakadilan, merasa tidak sesuai dengan apa? Dengan kebijaksanaan yayasan, negara dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya para ulama itu menghukumi orang yang sekedar mengeluhkan kebijakan pemerintah misalnya, maka bukan termasuk al-khuruj ala wulatil umur. Jadi orang yang mengeluhkan, oh ini kok misalnya, ini kok apa misalnya harga kok naik misalnya, ini kok nggak di ini dan itu, maka kita mengatakan kok nggak di setir, nggak di ini, ya nggak ada masalah. Kebijaksanaan yang memang salah secara syariat, maka tidak ada masalah bagi kita mengeluhkan dan bukan termasuk al-khurud ala wulatil umur. Dan ini bukan melazimkan, oh antum semuanya harus demo, tidak ada kaitannya. Jadi jangan sampai masuk ke dalam kaidah lazimul qaul laisa biqaulin. Nah, lazim itu konsekuensi dari satu ucapan, itu bukan berarti ucapan atau pendapat tadi. Misal saya mengatakan, oh saya lapar nih. Terus antum menerjemahkan, oh berarti saya pengen dihidangkan makanan ini dan itu. Ini kan lazimul qaul, bukan ucapan saya. Saya hanya mengatakan saya lapar. Saya tidak mengatakan saya ingin ada minuman ini, saya ingin ada makanan ini, saya ingin ada tahu tek, saya tidak mengatakan itu. Saya cuma ingin mengatakan saya lapar. Maka jangan sampai jatuh kepada kesalahan dalam menerima pendapat. Ala kulihal, kaum muslimin rahmatillah Allah azza wajalla, mengeluhkan sesuatu atau merasa tidak nyaman dengan ketidakbijaksanaan dari satu kebijakan, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Akan tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa kesal kita tadi, rasa tidak nyaman kita dan lain sebagainya. Demikian wallahu taala. Baik, Anda rasa demikian. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk memahami dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan ini hari terakhir kita berharap kepada manusia. Bahkan untuk urusan yang besar, urusan negara misalnya, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Allah Azza wa Jalla pasti akan menjaga makhluknya, tidak akan menyia-nyiakan kehidupan hambanya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.